Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari kinematika zat cair ya. Kinematika aliran sendiri mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang mengakibatkan gerakan tersebut. Di dalam aliran zat cair sendiri, gerak partikel itu sulit diikuti. Oleh karena itu, pada umumnya ditentukan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu ya. Nah, sesudah kecepatan diperoleh, selanjutnya dapat diketahui distribusi tekanan, kemudian gaya yang bekerja pada zat cair ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari jenis aliran. Aliran zat cair dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, antara lain ya, dibagi gitu ya. Yang pertama, aliran viskos dan invisit. Nah, ini ditentukan oleh viskositas. Kemudian ada aliran kompresibel dan inkompresibel ya. Ditentukan oleh tekanan dan rapat massa. Selanjutnya ada aliran laminer dan turbulen. Nah, ini juga ditentukan oleh bilangan Reynolds. Selanjutnya nomor 4 ada aliran mantap atau tunak, atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya steady flow ya, dan tak mantap. Nah, ini ditentukan oleh kelakuannya terhadap waktu. Yang kelima, aliran seragam dan tak seragam ditentukan oleh jarak atau ruang. Kemudian yang keenam, aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Yang ketujuh, aliran rotasional dan tak rotasional. Ini terkait materi yang kita pelajari di analisa vektor terkait operator del ya, yang bagian curl itu. Kondisi irotasional itu ketika curlnya itu sama dengan 0. Nah, ini aplikasinya memang analisa vektor itu untuk fluida salah satunya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu jenis alirannya. Yang pertama yaitu aliran viskos dan invisit ya. Untuk aliran viskos sendiri adalah aliran yang memperhitungkan kekentalan atau viskositas dari zat cairnya. Nah, ini terjadi pada zat cair real ya. Sementara itu untuk aliran invisit adalah aliran yang tidak memperhitungkan kekentalan zat cair atau viskositas ya, atau disederhanakan sehingga viskositasnya itu dianggap 0. Nah, ini terjadi pada zat cair ideal. Untuk zat cair dengan kekentalan yang dianggap 0 sebenarnya tidak ada ya. Tetapi dengan anggapan tersebut, maka sangat menyederhanakan permasalahan yang sangat rumit dalam hidrolika. Dengan asumsi zat cair tidak mempunyai kekentalan, maka tidak terjadi tegangan geser antara partikel zat cair dan antara zat cair dengan bidang batas. Tapi pada batas tertentu, anggapan kekentalan zat cair sama dengan 0 dapat diterima untuk zat cair dengan kekentalan yang sangat kecil. Contohnya apa? Yaitu air ya, salah satunya. Maka air itu termasuk ke aliran invisit karena kekentalannya sangat kecil dan bisa dianggap viskositasnya itu 0 ya. Selanjutnya ada aliran kompresibel dan tak kompresibel. Pada dasarnya, semua fluida adalah kompresibel, sehingga rapat massanya berubah dengan perubahan tekanan. Namun, pada aliran tunak atau mantap, dengan perubahan rapat massa sangat kecil, sering dilakukan penyederhanaan dengan menganggap bahwa zat cair adalah aliran tak kompresibel ya, dengan rapat massa dibuat konstan. Untuk aliran tak mantap melalui pipa, di mana kemungkinan terjadi perubahan tekanan yang sangat besar, maka kompresibilitas zat cair perlu diperhatikan. Sedangkan untuk udara atau gas mempunyai kemampatan yang besar. Oleh karena itu, perubahan rapat massa akibat adanya perubahan tekanan perlu
diperhitungkan seperti yang tadi ya dijelaskan untuk aliran tak mantap. Selanjutnya ada aliran laminer dan turbulen. Aliran laminer dan turbulen ini masuk ke dalam jenis aliran viskos. Aliran laminer yaitu apabila partikel-partikel zat cair bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Jika dalam aliran diinjeksikan zat warna pada suatu titik atau pada partikel airnya, satu partikel air, maka zat warna tersebut akan mengalir menurut garis aliran yang teratur, seperti contohnya benang ya, tanpa terjadi difusi atau penyebaran. Pada aliran dalam pipa atau saluran yang mempunyai bidang batas sejajar, garis lintasan akan sejajar. Jika salurannya tidak sejajar, maka garis aliran akan menguncup atau mengembang, mengikuti atau sesuai bentuk salurannya. Itu untuk aliran laminer ya. Untuk aliran turbulen, yaitu terjadi apabila partikel-partikel zat cair bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan. Ini juga sama sebenarnya percobaannya, misalkan partikel-partikel itu diberi warna ya, dikasih warna gitu ya. Nah, nanti kita ikuti jejak dari partikelnya ya, kita lakukan tracking terhadap partikel-partikel zat cairnya, maka lintasannya akan terlihat bahwa tidak teratur dan saling berpotongan. Dan akan terjadi difusi ya secara cepat ke seluruh aliran. Faktor yang menentukan kondisi aliran menjadi turbulen atau laminer adalah pengaruh relatif antara gaya kekentalan, viskositas, dengan gaya inersia. Ini salah tulis ya. Ini dengan gaya inersia. Jika gaya viskositas dominan, maka alirannya laminer. Sedangkan jika gaya inersia yang dominan, maka alirannya turbulen. Nah, nisbah antara gaya kekentalan dengan gaya inersia dinyatakan dalam bilangan Reynolds ya, atau simbolnya itu Re, dan didefinisikan sebagai Re sama dengan Rho dikali V dikali L per mu ya. Rho dikali V dikali L ini merupakan gaya inersia, sedangkan mu ini viskositas ya. Nah, sekarang kita cari hubungan rumus yang pertama dengan yang kedua. Jadi nu, ini bedakan ini V ya, ini nu. Nu itu viskositas kinematik, sedangkan kalau mu ini viskositas absolut. Hubungannya yaitu mu per rho ya. Maka mu sama dengan nu dikali rho. Kita masukkan ke sini. Rho VL per, ini kita ganti nu dikali rho. Ini coret. Maka bilangan Reynolds sama dengan kecepatan dikali L per nu ya. Nu ini adalah viskositas. Oh, ini sudah dijelaskan ya di sini. Kekentalan kinematik. Sedangkan mu adalah yang ini viskositas absolut ya. Baik. Di sini diberi keterangan Re adalah bilangan Reynolds, V adalah kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Kalau bilangan Reynolds itu tidak bersatuan. L adalah panjang karakteristik, satuannya M ya. Pada saluran muka air bebas, L itu sama dengan R. Dengan R adalah jari-jari hidrolis saluran. Sedangkan nu adalah kekentalan atau viskositas kinematik. Satuannya meter pangkat 2 per sekon. Baik, pada aliran dalam pipa, diameter pipa biasanya dipakai sebagai panjang karakteristik.
Jadi kalau misalkan kita menganalisa aliran di dalam pipa, L adalah diameter dari pipanya. Sedangkan pada aliran bebas dipakai kedalaman hidrolis atau jari-jari hidrolis sebagai panjang karakteristik. Jadi kita harus memperhatikan ya untuk menentukan apakah aliran itu laminar atau turbulen dengan melihat dulu yang pertama, aliran tersebut terjadi di dalam pipa atau pada aliran bebas gitu ya. Karena apa? Akan membedakan L-nya. Kalau misalkan dalam pipa, L-nya itu diameter pipa, sedangkan pada aliran bebas itu jari-jari hidrolis atau kedalaman hidrolis. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kedalaman hidrolis adalah luas penampang basah dibagi lebar permukaan air. Atau jari-jari hidrolis adalah luas penampang basah dibagi keliling basah ya. Seperti itu. Jadi memang beda untuk di dalam pipa dan di aliran bebas. Batas peralihan antara aliran laminar dan turbulen pada aliran bebas, ini bukan di pipa ya, pada aliran bebas terjadi pada bilangan Reynolds plus minus 600 ya. Ini kita revisi dulu aliran. Untuk bilangan Reynolds kurang dari 600 cenderung terjadi aliran laminar. Sebaliknya akan terjadi aliran turbulen. Kalau kita meninjau rumusan bilangan Reynolds, maka kita bisa simpulkan ya perbedaan antara aliran laminar dengan aliran turbulen. Pada aliran laminar, kecepatan alirannya rendah, sedangkan turbulen kecepatan aliran tinggi. Untuk ukuran salurannya, laminar sangat kecil, sedangkan turbulen sangat besar ya. Kemudian untuk dari sisi viskositas, aliran laminar itu besar ya, aliran turbulen itu viskositasnya kecil. Nah itu cara kita membedakan mana aliran laminar, mana aliran turbulen. Selanjutnya ada aliran mantap dan tak mantap ya. Aliran mantap atau steady flow atau disebut juga aliran permanen atau disebut juga aliran tunak, yaitu aliran yang terjadi jika parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, kedalaman air, rapat massa zat cair, dan debit di sembarang titik tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan untuk aliran tak mantap atau unsteady flow, yaitu aliran yang terjadi jika parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, kedalaman aliran, rapat massa zat cair, dan debit pada setiap titik berubah terhadap waktu. Nah, kalau secara matematis ini kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini kenapa Pak menggunakan parsial? Karena bisa pada sumbu X, Y, dan Z, maka kita gunakan parsial. Tapi diturunkannya ini terhadap waktu, karena yang untuk menentukan jenis aliran itu masuk ke aliran mantap atau tidak mantap, yaitu dilihat apakah aliran tersebut berubah terhadap waktu atau tidak. Untuk yang aliran tak mantap, itu tidak sama dengan 0 ya. Aliran mantap atau permanen dapat ditemukan pada aliran dalam pipa yang mempunyai tekanan tetap dan aliran pada saluran irigasi yang mempunyai tinggi bukaan pintu pengambilan yang tetap. Sedangkan contoh aliran tak mantap yaitu seperti aliran banjir di sungai dan aliran di muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut ya. Selanjutnya ada istilah aliran seragam dan tak seragam. Untuk aliran seragam terjadi apabila tidak ada perubahan besar atau arah kecepatan dari satu titik ke titik lainnya di sepanjang aliran. Demikian juga dengan parameter atau variabel aliran lainnya. Untuk aliran tak seragam adalah
aliran yang variabel alirnya berubah terhadap jarak. Berbeda dengan tadi yang bagian steady flow dan unsteady flow. Kalau steady flow dan unsteady flow itu diturunkan terhadap waktu untuk melihat pengaruhnya apakah berubah terhadap waktu atau tidak. Kalau aliran seragam dan tak seragam itu dilihat dari fungsi ruang gitu ya, makanya diturunkan terhadap ruangnya seperti ini ya. Misalkan di sini parsial V per parsial X sama dengan 0, maka alirannya seragam. Kalau tidak sama dengan 0, maka alirannya tak seragam. Nah, di sini ada keterangannya, V adalah kecepatan aliran, P tekanan, ρ rapat zat cair ya, rapat massa. Oke, H itu kedalaman ya. Ini satuannya meter. Q itu debit. Satuannya meter pangkat 3 per sekon. Selanjutnya ada aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Secara umum, variabel atau karakteristik aliran seperti kecepatan, tekanan, rapat massa, dan sebagainya merupakan fungsi ruang, X, Y, Z, dan fungsi waktu, ya, T. Jadi, jika karakteristik aliran hanya merupakan fungsi salah satu komponen ruang, ya, atau komponen arah koordinat dan waktu, maka disebut aliran satu dimensi. Jika fungsi 2 dari 3 komponen, arah koordinat dan waktu, maka disebut aliran 2 dimensi. Dan jika fungsi dari 3 komponen arah dan waktu, maka disebut aliran 3 dimensi. Nah, ini contohnya seperti ini. Aliran tak mantap itu berubah terhadap waktu ya. Sedangkan aliran mantap itu dia tidak berubah terhadap waktu. Maka kalau misalnya satu dimensi, selain fungsi ruang, untuk aliran tak mantap dia juga fungsi waktu. Sedangkan untuk aliran mantap hanya fungsi ruang saja. Begitu juga untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini contoh aliran 1 dimensi yang A ya. Ini 2 dimensi dan ini yang 3 dimensi. Ini 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Selanjutnya yang terakhir ada aliran rotasional dan tak rotasional. Aliran dikatakan rotasional apabila partikel zat cair di samping bergerak searah aliran juga berputar pada sumbu massanya. Sedangkan aliran tak rotasional apabila partikel zat cair hanya bergerak ke arah aliran dan tidak mengalami perputaran pada sumbunya. Jadi curl-nya sama dengan 0 ya pada operator del yang pernah dipelajari di analisa vektor. Tapi dalam kenyataannya, aliran tak rotasional ini hanya dapat terjadi pada zat cair ideal, di mana tidak terjadi tegangan geser atau tegangan tangensial. Akan tetapi, dalam pemakaian praktis, jika viskositas zat cair kecil, maka dapat disimpulkan sebagai aliran tak rotasional. Begitu ya, macam-macam aliran dalam pembahasan kinematika zat cair. Sampai di sini materinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.